Ini pertemuan saya yang terakhir di semester ini untuk kewirausahaan. Pada kesempatan hari ini saya sengaja ngambil topik yang tidak berdasarkan teoritis gitu. Jadi seseorang yang berhasil mengembangkan wirausaha secara autodidak. Jadi saya ambil satu contoh aja bagaimana dia mengembangkan wirausaha secara autodidak. Jadi tidak pakai teori. Sebagai contoh, misalnya seseorang ingin ke Jakarta begitu, ada dua model. Ada yang persiapan dengan tertib, misalnya kopernya, baju-bajunya rapi, tersusun dengan baik, kemudian sepatunya dan sebagainya untuk terbang ke Jakarta. Tapi ada juga sementara orang yang tidak mikir, yang penting dia pakai baju, berangkat. Jadi tujuannya sama-sama ke Jakarta. Nah ini saya ambil satu contoh namanya Nyoman London, orang Bali kebetulan ini. Berhasil sekali, yang awalnya tidak tahu tentang hal ini gitu ya, nggak tahu dia. Akhirnya dia dengan autodidak dia melakukan usaha wirausaha. Nah, setelah dia berhasil, lalu dia menyusun teori-teori begitu, yang mungkin kita bisa ambil sedikit-sedikit. Nah, bagi saya cocok rasanya, makanya saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, sebelum saya memulai apa yang disampaikan oleh Bapak Nyoman London ini, saya ingatkan sekali lagi bahwa laporan kewirausahaan Anda, dari mahasiswa semua, sudah terkumpul. Kalau memang ada kesulitan, saya kasih waktu sampai tanggal 20. Sudah terkumpul semua, sehingga saya bisa menilai. Kalau tidak ngumpul, nanti tidak ada nilainya. Gitu. Oleh karena itu, saya harapkan dalam minggu-minggu ini, saya kasih tengah waktu. Mestinya hari ini sudah kumpul, tapi saya lihat tadi ke kampus, baru sedikit yang ngumpul. Oleh karena itu, saya kasih kesempatan sampai tanggal 20. Sehingga nanti saya bisa kompilasi nilainya, saya store ke Gus Kade Suardana. Nah, itu sebagai pengumuman sehingga bisa mendapatkan nilai dari saya. Baik, kita mulai apa yang didapatkan oleh saudara Nyoman London ini dalam mengembangkan usahanya sehingga dia membuat sebuah teori. Kebetulan dia berkecimpung di bisnis makanan kuliner. Ya. Jadi kalau berbisnis makanan, menurut Nyoman London ini, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama itu harus enak. Jadi kalau kita jual makanan supaya laris dan terus orang itu datang, pertama harus enak. Kalau tidak enak, sekali aja datang, selanjutnya tidak akan datang lagi. Jadi kalau enak, maka kemungkinan akan berulang mereka datang untuk mencicipi makanan yang dijual. Nah, jadi Nyoman London mengatakan syaratnya harus enak. Yang kedua harus bersih. Ya ini sudah barang tentu, kebersihan ini harus dijaga sehingga
menjamin orang-orang yang makan ini selamat dari keracunan, misalnya bibit penyakit dan sebagainya, harus bersih. Yang ketiga ini pelayanan, servis itu servisnya harus memadai. Jadi harus misalnya kita belanja makan, pertama minum dulu datangkan. Kalau belum sempat sambil nulis order kan itu tanya minumnya apa, es teh gitu misalnya. Makanya servis minum dulu. Biasanya orang datang itu haus, jadi langsung kasih minum duluan. Nah, ya pokoknya pelayanan. Yang kedua baru pesanannya apa. Nah, itu diutamakan. Jangan sampai berjam-jam bengong tidak dikasih apa-apa, maka servisnya kurang memadai. Nah, itu menyebabkan orang yang berbelanja itu akan mendapat kekecewaan. Oleh karena itu, pelayanan atau servis itu harus memadai. Yang berikutnya adalah harus murah dan berkualitas. Nah, ini agak sulit juga ini. Kata murah ini dan berkualitas lagi. Nah, ini agak berat ini. Tapi kalau bisa alangkah bagusnya. Yang terakhir adalah lokasi warung atau restorannya harus yang tempatnya yang strategis. Jadi mudah terjangkau di tempat keramaian. Ya itu. Jadi inilah syarat-syarat atau trik bagaimana kalau kita menjual atau berbisnis makanan. Harus enak, bersih, pelayanannya atau servisnya memadai, murah berkualitas, dan lokasinya strategis. Ini. Menurut Nyoman London, konsep bisnis itu dia buat dalam menjalankan bisnis itu haruslah gigih namanya. Menurut dia gigih itu apa? G yang pertama adalah ada gagasan. Selalu punya gagasan. Ada gagasan ya. Tapi saya ingin jual ke pisang goreng misalnya. Gagasannya seperti itu. Oh, banyak pisang goreng yang dijual di situ. Bagaimana agar pisang goreng yang kita jual itu eh, berbeda dengan yang lain. Misalnya yang mengkritik, mengkriuk gitu ya. Nah, itu harus ada gagasan. Gigih. Yang kedua I, input, menerima masukan. Nah, jadi kita jangan menutup diri kalau menjadi wirausaha. Harus menerima masukan orang lain. Terutama menerima masukan dari pelanggan-pelanggan yang memberikan kritik. Oh ini kurang ini Pak, kurang ini Pak, kurang ini Pak. Nah kita terima masukan itu, kemudian kita coba perbaiki sehingga lebih baik. G yang ketiga adalah gerakan, action. Jadi harus ada gerakan. Kalau tidak ada gerakan ya bagaimanapun pinternya kita, kalau tidak ada action, memulai ya nggak punya bisnis. Yang berikutnya adalah ibadah. Jadi kita harus beribadah. Kalau orang beragama, beribadah ini sangat penting. Jadi kita mohon ke atas, mohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, dari leluhur, harus beribadah, jangan sombong. Yang H yang dimaksud di sini adalah hati, memakai hati nurani. Jadi berbisnis itu memang kejam ya, tetapi harus memakai hati nurani. Nah, itulah konsep bisnis Newman London.
yang menyebut sebagai istilah gigih, gagasan, input, ada gerakan, ibadah, dan hati nurani. Harus rajin, yakin, rendah diri, rendah hati. Nah, ini juga harus rajin. Ada keyakinan, yakin kita akan berhasil. Kemudian rendah hati, tidak sombong. Sehingga orang akan tertarik untuk selalu datang makan di tempat restoran adik-adik mahasiswa kalau mau berbisnis. Nah, lawannya adalah ini. Jangan memelihara binatang mamiso. Nah, istilahnya dia keren-keren. Ada binatang mamiso namanya. Jangan memelihara binatang mamiso. Apa itu mamiso? Ma yang pertama itu males. Jangan males. Mi, jangan minder. Nah, kebanyakan yang ini yang banyak terjadi. Minder. Singjuari, kalau orang Bali bilang. Isin, kalau orang Jawa bilang. Malu. Jangan males, jangan minder. Dan so-nya yang terakhir adalah jangan sombong. Nah, ini lawannya. Lawan dari gigih itu adalah mamiso. Males, minder, sombong. Ini sombong salahnya, sombong ya. Harus yakin, harus rajin, harus rendah hati. Nah, inilah konsep bisnis menurut Nyoman Longden. Kebetulan pernah memberikan ceramah itu ke KH, saya rangkum apa yang dia tulis. Dan ini nampaknya ini cukup bagus gitu. Makanya saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa kami. Dia mengatakan begini, kalau berbisnis itu keluarkan aid dari dalam diri kita. Apa ini aid? Yang pertama adalah angkuh, jangan angkuh. Yang kedua aidnya, I-nya ini adalah iri hati. Yang ketiga adalah D-nya dengki. Yang S-nya adalah serakah atau sombong. Nah, ini harus hilangkan aib. Ada juga kepanjangan dari aib itu. Anune, idune dipakai sembarangan. Ada juga. Nah, ini jangan angkuh ya sebagai pembisnis itu. Jadi keluar dari aib. Jangan angkuh, jangan iri hati, jangan dengki, jangan serakah. Kemudian kejarlah duit. D itu doa, lalu berdoa. U itu usaha. I ikhlas menjalani. T takwa kepada Yang Maha Esa. Nih. Jadi kejarlah duit. Keluarkanlah aid. Dan kerjalah duit. Doa, usaha, ikhlas, takwa kepada Tuhan. Ikhlas menjalani. Nah, ini kalimat-kalimat yang cukup gampang kita ingat dan gampang kita lakukan. Dia juga mengeluarkan 5 konsep atau konsep 5 ke dalam bisnis. Mengeluarkan 5 ke dalam bisnis. Ke yang pertama, kemauan. Asal ada kemauan, maka apapun yang kita inginkan bisa dijalankan. Ke yang kedua,
Harus ada kemampuan. Kemauan ada, kemampuan tidak ada, maka tidak akan bisa juga jalan dengan baik. Yang ketiga, ada kesempatan yang baik. Nih, perlu ini kemauan, kemampuan, kesempatan. Yang keempat, ketangguhan. Nah, biasanya di sini yang lemahnya orang-orang itu ketangguhan, tidak tangguh, baru tidak laku 1 minggu aja sudah tutup dia. Yang kelima adalah ketuhanan. Jadi selalu eling ring acintiu, eling kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi ada konsep 5 ke. Konsep 5 ke itu adalah kemauan, kemampuan, kesempatan, ketangguhan, dan ketuhanan. Sampai di sini bisa ditangkap? Bisa, Prof. Ya, nanti siapa tahu bisa diterapkan. Nah, dia menyarankan waktu itu, gunakanlah prinsip TOL. Ball, wall, sol, dol, call, pol. Itu prinsipnya dia. Tol, ball, wall, sol, dol, call, pol. Itu prinsip-prinsip yang bagus menurut dia dijalankan. Tol itu artinya tenaga orang lain. Jadi gunakanlah tenaga orang lain, prinsipnya. Jangan melakukan sendiri terus. Jadi tenaga orang lain, tol. Yang ball, bisnis orang lain. Jalankan bisnis orang lain juga bisa. Wall, waktu orang lain. Sol, skill orang lain. Dol, dana orang lain. Call, konsep orang lain. Pol, pikiran orang lain. Gunakanlah prinsip ini. Tol, bol, wall, sol, dol, call, pol. Nih. Jadi tidak kita walaupun tidak mampu menjaga warung itu, kita gunakan orang lain digaji. Bol, bisnis orang lain. Jadi misalnya percetakan gitu ya. Kita tidak punya percetakan, tapi kita bisa cari order untuk membuat kalender misalnya. Kita gunakan bisnis orang lain itu, percetakan itu. Kita bikin order di sana. Waktu orang lain. Nah, waktunya eh, kita berikan orang lain untuk menjalankan usaha itu. Waktunya dia digunakan. Skill orang lain, jadi kepandaian orang lain kita manfaatkan untuk memberikan hasil yang baik. Dana orang lain, jadi dana kita pinjam, dana bank misalnya ya. Konsep orang lain, jadi konsep-konsep baik-baik itu kita gunakan. Pikiran orang lain, jadi pikiran yang baik, jadi kita gunakan. Nah inilah, gunakanlah prinsip tol, bol, wol, sol, dol, kol, pol. Nah ini. Nah itulah sedikit tentang eh, prinsip-prinsip daripada berwirausaha secara autodidak. Jadi dia mengeluarkan teori-teori seperti itu, namanya Nyoman London. Nah, kita lanjutkan lagi sedikit ini tentang program pengembangan budaya kewirausahaan. Ini teoritis ini. Bagaimana cara
kita mengembangkan budaya kewirausahaan? Ada 5. Yang pertama adalah kuliah kewirausahaan. Seperti sekarang ini, saudara kuliah ini mengembangkan budaya kewirausahaan. Karena ciri suatu negara yang maju itu adalah ditentukan oleh banyaknya entrepreneur. Indonesia mungkin 0,0 Mas ya, sangat kecil. Yang banyak korupsi katanya. Kalau korupsinya sangat banyak di Indonesia, tapi kewirausahaannya sedikit. Kemudian yang kedua adalah magang kewirausahaan. Jadi bisa magang di suatu perusahaan orang lain, kita belajar tentang bagaimana berwirausaha yang baik, sehingga nanti kita bisa terapkan sendiri. Kuliah kerja usaha, KKU, ini ada juga. Konsultasi bisnis dan penempatan kerja. Nih, jadi ada tempat sekarang dibuka berbagai tempat konsultasi berbisnis dan penempatan kerja. Yang berikutnya adalah inkubator wirausaha baru. Kita di UNUD ada namanya inkubator wirausaha yang baru. Ini bisa digunakan untuk mengembangkan program wirausaha nih, atau budaya wirausaha. Kalau kita tidak mau mengembangkan ya tidak akan mampu gitu ya. Tentang kuliah wirausaha memberikan pengetahuan kewirausahaan, mengalihkan pengalaman berwirausaha serta mendorong tumbuhnya motivasi berwirausaha sebagai aktivitas awal mahasiswa yang berminat menjadi wirausahawan baru yang handal. Nah ini, jadi kuliah. Jadi sekarang ini kuliah ya. Tujuan khusus kuliah wirausaha. Nah ini baca sendiri nanti ya. Satu, meningkatkan pemahaman, dapat mengenal pola pikir, memperkenalkan cara melakukan akses informasi, dan seterusnya. Jadi bisa baca-baca. Magang kewirausaha, kegiatan mahasiswa untuk belajar dari kerja praktis pada usaha kecil, menengah yang diharapkan menjadi wahana pertumbuhan wirausaha. Magang, suatu cara mempersiapkan diri untuk menjadi wirausaha. Jadi penting ini untuk magang apa nanti maunya wirausaha apa di tempat itulah magang, gitu ya. Selamat magang. Mahasiswa bekerja sebagai tenaga kerja di perusahaan mitra sehingga mampu menyerap berbagai pengalaman praktek seperti memahami proses produksi suatu produk, mengenal metode yang dilakukan baik aspek teknologi dan berorganisasi, mengenal pasar dari produk-produk yang dihasilkan, memahami permasalahan yang dihadapi dan cara menghadapi permasalahan. Berkembangnya sifat kreatif dan inovatif mahasiswa untuk bergerak di bidang wirausaha. Nah, ini tujuan mata kuliah wirausaha, tujuannya meningkatkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Jadi ada 6 ini nanti baca sendiri ya. Nah, itu saja yang bisa saya berikan selama 6 kali pertemuan. Barangkali tidak memuaskan ya.
yang pada akhirnya saudara sendiri yang kembali, apa namanya, kembali belajar. Dan itu pun harus ada kemauan, kemampuan, ya. Jadi kalau tanpa tanpa ada kemauan dan kemampuan, maka tidak akan bisa terwujud. Nah, FKH mencoba mengajak mahasiswanya untuk nantinya bisa terjun di bidang wirausaha. Oleh karena itu, ada mata kuliah ini, bahkan wajib lagi. Nah, kenapa saya yang diberikan kesempatan untuk mengampu mata kuliah ini? Karena saya dilihat oleh pimpinan bahwa saya sudah lama menjalankan wirausaha secara autodidak gitu. Jadi tetapi saya tetap di di apa namanya, di ranah kedokteran hewan. Jadi dalam hal pemasaran obat-obatan yang pernah saya sampaikan di awal kuliah dulu, nah itu sampai sekarang masih sedikit-sedikit. Tapi karena sudah umur, maka agak tidak seperti dulu, gitu ya. Demikian dari saya ingatkan kembali untuk mengumpul laporan proposal kewirausahaan untuk bisa diberikan nilai. Saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan tentang hal-hal yang belum dimengerti. Saya kasih kesempatan pada adik-adik mahasiswa. Silakan. Bagaimana? Cukup? Sudah cukup jelas, Prof. Cukup jelas ya. Oh, oleh karena itu, saya ucapkan selamat ber- ber- berjuang di FKH ini. Moga-moga nanti lahirlah para wirausahawan muda dari FKH. Kalau itu lahir, saya akan sangat berbangga sebagai pengampu mata kuliah ini. Jadi apa yang saya sampaikan ada gunanya. Itu. Jadi saya sampaikan sekali lagi, selamat berjuang dan saya harapkan adik-adik mahasiswa jangan bosan untuk mencari ilmu pengetahuan sampai selesai sebagai seorang dokter. Apapun masalahnya, pasti ada jalan keluarnya. Jangan sedikit-sedikit eh, berhenti kuliah dan sebagainya. Jangan. Pokoknya dijalani saja, apapun masalahnya, pasti ada jalan keluarnya. Itu pesan saya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Terima Terima kasih, kasih banyak, Prof. Prof. Terima kasih.